Dimas berdiri kaku di balik pilar kaca lobi kantor megah itu. Di tangannya, sebuah kotak hadiah yang ia siapkan untuk Rina. Niat hati ingin memberikan kejutan manis di jam istirahat siang, namun takdir justru menamparnya dengan sebuah kenyataan yang teramat pahit. Dari jarak 10 meter, Rina terlihat begitu anggun. Hijab dusty pink yang ia kenakan melambai pelan saat ia tertawa lepas bersama beberapa rekan kerjanya di area kafe lobi. Di sana ada Pak Bagas, manajer divisi yang terkenal arogan namun memegang kunci promosi jabatan yang selama ini Rina impikan. Mata Dimas menyipit, bukan karena silau lampu lobi, melainkan karena ada yang janggal pada penampilan istrinya. Saat Rina mengangkat tangannya untuk merapikan ujung hijabnya, jantung Dimas seakan berhenti berdetak. Di jari manis tangan kanan Rina, tidak ada kilauan emas yang biasanya melingkar di sana. Cincin pernikahan mereka lenyap. Kulit jari itu terlihat polos, seolah ikrar suci yang mereka ucapkan 5 tahun lalu tidak pernah terjadi. Dimas menajamkan pendengarannya saat Pak Bagas mencondongkan tubuh, menatap Rina dengan tatapan yang membuat darah Dimas mendidih. Kamu itu totalitas banget kerjanya, Rin. Sayang kalau wanita potensial sepertimu terhambat urusan domestik, ujar Pak Bagas dengan suara berat. Saya mau pastikan lagi sebelum mengajukan nama kamu ke direksi. Kamu beneran belum nikah, kan? Di data HRD statusmu lajang, tapi saya butuh konfirmasi langsung. Dimas menahan napas, tangannya meremas pegangan kotak bekal hingga memutih. Ia menanti bantahan dari bibir istrinya. Ia berharap Rina akan berkata dengan bangga, "Maaf Pak, data itu salah, saya sudah memiliki suami yang hebat." Namun, hening sejenak sebelum suara Rina terdengar, jernih dan tegas, menusuk tepat ke ulu hati Dimas. "Belum, Pak. Data itu benar," jawab Rina sambil tersenyum manis, senyum yang biasanya hanya milik Dimas. "Saya masih single. Fokus saya sekarang 100% hanya untuk karir dan promosi itu. Saya tidak punya tanggungan suami atau anak yang akan merepotkan perusahaan." Dunia Dimas runtuh seketika. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada pukulan fisik manapun. Istrinya, wanita yang ia cintai dan ia dukung sepenuh hati, baru saja membuang keberadaannya demi sebuah jabatan. Dimas tidak melabrak. Ia tidak berteriak. Dengan hati yang hancur lebur, ia berbalik arah, membawa pulang bekal yang kini terasa dingin, sedingin perasaannya saat ini. Rina tidak tahu bahwa kebohongannya hari ini adalah awal dari badai besar yang akan menghantam hidupnya. Rumah yang biasanya terasa hangat sebagai tempat pulang, sore ini terasa begitu asing dan mencekam, seolah dinding-dindingnya ikut menyimpan rahasia kelam yang baru saja ia saksikan. Jam dinding menunjukkan pukul 7 malam ketika suara kunci berputar di pintu utama. Dimas menarik napas panjang, berusaha menata ekspresi wajahnya agar terlihat biasa saja, meski batinnya sedang diamuk badai. Pintu terbuka, menampilkan sosok Rina yang tampak lelah namun wajahnya berseri-seri. "Assalamualaikum, Mas. Maaf ya aku telat, tadi hektik banget di kantor," sapa Rina dengan nada manja yang dulu selalu bisa meluluhkan hati Dimas. Dimas hanya menjawab salam dengan gumaman pelan. Matanya yang tajam bak langsung menyapu penampilan istrinya. Rina berjalan menuju kamar untuk berganti pakaian. Dimas menunggu dalam diam, menghitung detik demi detik yang terasa menyiksa. 10 menit kemudian, Rina keluar dengan pakaian santai. Dan di sanalah benda itu berada. Cincin pernikahan bermata berlian kecil itu sudah kembali melingkar manis di jari Rina. Benda yang tadi siang lenyap tak berbekas saat ia berhadapan dengan bosnya, kini berkilau seolah tak pernah dilepas barang sedetik pun. Pemandangan itu justru membuat dada Dimas semakin sesak. Istrinya bukan sekadar lupa, tapi secara sadar memainkan peran ganda. Di rumah ia menjadi istri yang penurut, di luar sana ia adalah wanita lajang yang ambisius. Mereka duduk berhadapan di meja makan. Rina menyantap hidangan yang disiapkan Dimas dengan lahap, tanpa sedikit pun menyadari bahwa suaminya sedang menahan diri untuk tidak membalikkan meja. "Enak banget, Mas," puji Rina. "Oh ya, tadi siang Mas nggak jadi mampir ke kantor kan? Untung deh, soalnya aku tadi meeting maraton dari pagi sampai sore, nggak sempat istirahat." Kebohongan kedua meluncur mulus dari bibirnya. Dimas mengepalkan tangan di bawah meja. Ia melihat jelas Rina tertawa di lobi, bukan meeting. "Oh ya?" Dimas memberanikan diri menatap mata istrinya lekat-lekat. "Cincin nikah kita rasanya agak longgar ya akhir-akhir ini? Apa perlu dikecilkan?" Rina tersedak pelan, sendoknya berdenting nyaring menyentuh piring. Ada jeda sepersekian detik di mana kepanikan melintas di matanya, sebelum ia menutupinya dengan tawa kecil yang terdengar sumbang. "Ah, perasaan Mas aja kali," jawab Rina cepat,
tangannya refleks menyentuh cincin itu, seolah memastikan posisinya. Pas kok. Ini buktinya aku pakai seharian dari pagi sampai sekarang nggak copot-copot. Aman, Mas. Darah Dimas berdesir hebat mendengar kalimat itu. Aku pakai seharian, katanya. Kalimat itu adalah pengkhianatan yang lebih kejam daripada perselingkuhan fisik. Rina baru saja menatap mata suaminya dan berbohong tanpa berkedip demi menjaga citra profesionalnya yang palsu. Dimas tersenyum kecut, senyum yang tidak mencapai matanya. Baguslah kalau begitu. Jangan sampai hilang ya, Rin. Karena kalau sampai hilang, mungkin maknanya juga ikut hilang. Rina terdiam, merasa ada sindiran tajam dalam nada bicara suaminya, tapi ia memilih mengabaikannya. Ia tidak tahu bahwa di balik ketenangan Dimas, sang suami sedang menyusun teka-teki tentang seberapa busuk lingkungan kerja yang memaksa istrinya menjadi penipu ulung seperti ini. Malam itu, mereka tidur satu ranjang, namun terasa berjarak ribuan kilometer. Dimas tahu, ia harus mencari tahu lebih dalam tentang permainan ini sebelum mengambil tindakan fatal. Keesokan paginya, dinginnya sisa pertengkaran bisu semalam masih menggantung di udara. Setelah Rina berangkat kerja, lagi-lagi tanpa mengenakan cincinnya dengan alasan lupa memasang setelah mandi, Dimas tidak tinggal diam. Sebagai seorang investor yang bergerak di balik layar, ia memiliki jejaring informasi yang jauh lebih luas daripada yang Rina bayangkan. Dimas menghubungi seorang kenalan lama yang pernah bekerja di Departemen HRD perusahaan tempat Rina bekerja. Informasi yang didapat Dimas siang itu membuatnya mual, seolah ada batu besar yang menghantam ulu hatinya. Reputasi Pak Bagas ternyata sudah menjadi rahasia umum di kalangan elit perusahaan yang korup. Pria itu adalah predator. Ia memiliki pola menjijikan, menargetkan karyawan wanita yang ambisius, memaksa mereka mengaku lajang, dan menjanjikan promosi cepat dengan imbalan loyalitas khusus. Banyak wanita yang karirnya hancur atau terpaksa keluar karena menolak, dan mereka yang naik jabatan adalah mereka yang bersedia mengikuti permainannya. Malam harinya, Rina pulang dengan wajah berbinar, kontras dengan mendung yang menggelayut di hati Dimas. Istrinya itu membawa sekotak martabak kesukaan Dimas, sebuah upaya sogokan halus yang justru membuat Dimas semakin waspada. "Mas, ada kabar gembira," seru Rina sambil meletakkan tasnya. Ia duduk di samping Dimas, matanya berbinar penuh harap. "Namaku resmi masuk sebagai kandidat tunggal manajer pemasaran. Pak Bagas bilang potensiku luar biasa." Dimas menatap wajah cantik istrinya, mencoba mencari sisa-sisa Rina yang dulu polos dan taat. "Alhamdulillah kalau begitu. Terus, prosesnya sudah selesai?" tanya Dimas datar. Rina menggeleng antusias, namun ada sedikit kegugupan dalam gerak tubuhnya. "Belum, Mas. Ini tahap finalnya. Pak Bagas bilang, untuk memastikan mentalitas manajer baru, kandidat harus ikut sesi mentoring intensif atau semacam karantina selama 2 hari akhir pekan ini." "Karantina?" Dimas mengulang kata itu dengan nada tajam. "Di mana? Dan siapa saja yang ikut?" Rina meremas ujung bajunya, sebuah gestur kecil yang selalu ia lakukan saat sedang menyembunyikan sesuatu. "Di villa perusahaan di daerah Puncak, Mas. Udaranya segar, jadi enak buat brainstorming. Yang ikut ia tim inti manajemen, HRD, sama Pak Bagas sebagai mentor utama. Ramai kok, Mas. Ini prosedur standar perusahaan profesional." Kebohongan itu meluncur lagi. Dimas tahu betul dari informannya bahwa villa pribadi Pak Bagas di Puncak adalah tempat di mana tes loyalitas yang sebenarnya terjadi, dan itu tidak pernah melibatkan keramaian tim HRD. Itu adalah jebakan sunyi. "Harus menginap?" tanya Dimas, menahan gejolak amarah yang siap meledak. "Iya, Mas. Cuma Sabtu Minggu ini aja kok. Demi masa depan kita juga, kan? Kalau aku jadi manajer, gaji kita naik 2 kali lipat, kita bisa renovasi rumah, bisa tabung buat haji," bujuk Rina dengan nada memelas, membawa-bawa impian suci mereka untuk menutupi jalan kotor yang sedang ia tempuh. Dimas menatap istrinya dengan pandangan nanar. Rina tidak sadar bahwa ia sedang berjalan sukarela menuju mulut singa. Ambisi telah membutakan mata hatinya hingga ia tak mampu melihat bahaya, atau mungkin, dan ini yang paling ditakuti Dimas, Rina sebenarnya tahu risikonya, namun memilih mengabaikannya demi jabatan. Dimas sadar, melarang Rina saat ini hanya akan membuat istrinya memberontak dan menuduhnya menghambat karir. Ia harus membiarkan skenario ini berjalan, sambil menyiapkan jaring pengaman yang akan menjerat sang predator. Sabtu pagi itu, udara di dalam rumah terasa jauh lebih dingin dari biasanya, seolah matahari enggan menembus tirai jendela mereka. Rina sibuk mematut diri di depan cermin, memasukkan beberapa pakaian terbaiknya ke dalam koper kecil.
Ia terlihat terlalu antusias untuk seseorang yang katanya akan mengikuti pelatihan mental yang berat. Dimas duduk di tepi ranjang, memperhatikan setiap gerak-gerik istrinya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara cinta yang dalam dan kekecewaan yang perih. "Mas, aku berangkat ya," pamit Rina sambil menghampiri Dimas, mencium punggung tangan suaminya dengan takzim. Sebuah gestur yang ironis, mengingat apa yang akan ia lakukan setelah keluar dari pintu rumah ini. "Doain aku ya, Mas. Semoga setelah pulang dari sini, SK manajer itu sudah di tangan." Dimas menatap mata Rina, mencoba mencari keraguan di sana, namun yang ia temukan hanyalah kabut ambisi. Dengan tenggorokan yang tercekat, Dimas mengangguk pelan. "Pergilah, Rin. Hati-hati. Ingat siapa dirimu, dan ingat siapa yang menunggumu di rumah." Rina tersenyum lebar, menganggap itu sebagai restu penuh. Namun, saat Rina berbalik menuju meja rias untuk mengambil tas tangannya, mata Dimas menangkap gerakan cepat itu lagi. Dengan cekatan, Rina melepas cincin nikahnya, memasukkannya ke dalam laci kecil di meja rias, lalu menutupnya rapat-rapat. "Aku tinggal cincinnya di sini ya, Mas." Takut jatuh pas kegiatan outbound, kilahnya tanpa menoleh, suara yang terdengar ringan namun menusuk jantung Dimas. Dimas tidak menjawab. Ia membiarkan Rina melangkah keluar, masuk ke dalam taksi online yang sudah menunggu, dan menghilang di balik gerbang kompleks. Rumah itu kembali sunyi, namun kesunyian kali ini berbeda. Bukan lagi kesunyian seorang suami yang kalah, melainkan ketenangan sebelum badai. Begitu bayangan taksi Rina menghilang, aura Dimas berubah total. Punggung yang tadi membungkuk lesu kini tegak menantang. Wajah sendu itu berganti menjadi ekspresi dingin dan penuh perhitungan. Ia meraih ponsel pintarnya, menekan sebuah nomor kontak yang disimpan dengan nama Head Broker Saham. Hanya butuh 2 kali dering sebelum suara di seberang sana menyapa dengan hormat. "Selamat pagi, Pak Dimas. Ada arahan?" "Siapkan dana likuiditas saya." Suara Dimas terdengar berat dan berwibawa, jauh berbeda dengan nada bicaranya pada Rina tadi. "Saya mau kamu hubungi pemegang saham mayoritas PT Cipta Karya Utama, tempat istri saya bekerja. Tawar berapapun harganya di atas pasar. Saya mau akuisisi 51% saham perusahaan itu. Hari ini juga. Detik ini juga." Hening sejenak di seberang sana, sebelum jawaban tegas terdengar. "Siap laksanakan, Pak. Kami proses sekarang." Dimas memutus sambungan telepon. Ia berjalan menuju meja rias, membuka laci, dan mengambil cincin nikah yang ditinggalkan Rina. Digenggamnya cincin itu erat-erat hingga buku jarinya memutih. Istrinya mungkin pergi sebagai wanita lajang, yang lemah di hadapan bos predator itu, tapi Dimas pastikan, saat Rina kembali nanti, ia akan berdiri di hadapan pemilik baru perusahaan itu, suaminya sendiri. Sementara taksi yang membawa Rina melaju kencang menuju kawasan puncak, menuju perangkap yang disiapkan dengan rapi oleh atasannya, Dimas justru memacu kendaraannya membelah kemacetan ibu kota menuju sebuah gedung pencakar langit di kawasan SCBD. Ia tidak mengenakan jas mahal atau arloji miliaran rupiah. Dimas tetaplah Dimas dengan kemeja flanel sederhananya, namun kali ini, aura yang ia pancarkan mampu membuat resepsionis di lobi gedung VVIP itu menunduk segan tanpa berani bertanya. Di sebuah ruang rapat tertutup di lantai 40, Pak Wijaya, pemilik mayoritas saham perusahaan tempat Rina bekerja, sedang mondar-mandir dengan gelisah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Perusahaannya sedang di ujung tanduk, terlilit utang besar akibat salah kelola manajemen di bawahnya. Telepon dari broker tadi pagi bagaikan nyawa tambahan baginya. Namun, ia tidak menyangka siapa sosok malaikat penyelamat yang akan ia temui. Pintu terbuka. Dimas melangkah masuk dengan tenang. Pak Wijaya sempat tertegun, matanya menyapu penampilan Dimas yang jauh dari kesan konglomerat. Keraguan sempat terlintas di wajahnya, namun tatapan tajam Dimas membungkam segala prasangka itu. "Saya tidak punya banyak waktu untuk basa-basi, Pak Wijaya," ucap Dimas datar, langsung duduk di kursi utama tanpa dipersilakan. Ia meletakkan sebuah map dokumen di atas meja marmer yang dingin. "Sesuai pembicaraan broker saya ambil alih 51% saham, plus suntikan dana segar untuk melunasi utang perusahaan. Syaratnya hanya satu, manajemen kontrol penuh ada di tangan saya mulai detik ini." Pak Wijaya menelan ludah, tangannya gemetar saat menerima map tersebut. Angka yang tertulis di sana bukan sekadar fantastis, itu adalah angka yang mustahil ditolak. "Tetapi Pak Dimas, kenapa mendadak sekali? Dan kenapa perusahaan kami?" Dimas tidak menjawab pertanyaan itu. Ia mengeluarkan ponselnya, menekan satu tombol transfer, dan dalam hitungan detik,
Ponsel Pak Wijaya bergetar menandakan notifikasi dana masuk. Bunyi, tring, itu terdengar begitu nyaring di ruangan yang sunyi. Uang sudah masuk. Perusahaan ini milik saya sekarang, suara Dimas terdengar dingin, lebih dingin dari pendingin ruangan. Tapi ada satu klausul tambahan yang wajib Bapak patuhi. Tidak boleh ada satupun orang di kantor, termasuk jajaran direksi dan manajer, yang tahu tentang akuisisi ini sampai acara gala dinner lusa. Saya ingin hadir di acara itu sebagai tamu misterius. Saya ingin melihat dengan mata kepala saya sendiri, bagaimana kerajaan kecil yang Anda bangun ini memperlakukan karyawannya, lanjut Dimas penuh penekanan. Pak Wijaya mengangguk cepat, tak berani membantah pemilik baru yang memegang nasibnya. Dimas berdiri, berjalan menuju jendela kaca besar yang menghadap ke kota. Dari ketinggian itu, manusia terlihat seperti semut. Ia membayangkan Rina yang kini mungkin sedang tersenyum naif pada Pak Bagas. Dimas mengepalkan tangannya. Ia baru saja membeli satu perusahaan raksasa bukan untuk keuntungan bisnis, melainkan hanya untuk menghukum satu orang pria yang berani menyentuh miliknya. Panggung sandiwara telah ia beli, dan kini saatnya ia yang mengatur skenarionya. Ratusan kilometer dari gedung pencakar langit tempat Dimas berdiri, Rina melangkah turun dari taksi di sebuah lobi hotel mewah di kawasan puncak. Kabut tipis mulai turun, membawa hawa dingin yang menusuk tulang, namun rasa dingin yang dirasakan Rina saat ini bukan berasal dari udara pegunungan. Rasa dingin itu merambat dari tengkuknya saat menyadari tidak ada satupun rekan kerja lain yang terlihat di sana. Pak Bagas sudah menunggu di lobi. Pria itu mengenakan kemeja kasual yang dua kancing atasnya sengaja dibuka, menebarkan aroma parfum maskulin yang terlalu menyengat, membuat perut Rina mual. Mana tim HRD yang lain, Pak? Tanya Rina ragu, matanya menyapu sekeliling lobi yang sepi. Pak Bagas tertawa renyah, tawa yang tidak sampai ke matanya. Ia melangkah mendekat, memangkas jarak personal hingga Rina refleks mundur selangkah. Tenang saja, Rin. Mereka mendadak ada urusan administrasi, jadi bakal nyusul malam nanti atau besok pagi. Tapi itu justru bagus, kan? Kita bisa mulai private coaching lebih awal tanpa gangguan. Jantung Rina berdegup kencang. Firasat buruk mulai menghantui pikirannya. Bayangan wajah Dimas yang teduh berkelebat di benaknya, menimbulkan rasa bersalah yang menyesakkan dada. Namun, ambisi akan jabatan manajer itu kembali membungkam hati nuraninya. Tanggung, bisik iblis di telinganya. Kamu sudah sejauh ini. Saat mereka menuju meja resepsionis untuk check-in, Pak Bagas meletakkan tangannya di punggung Rina, sedikit terlalu rendah, membuat tubuh Rina kaku seketika. Rina ingin menepisnya, tapi rasa takut akan kehilangan promosi membuatnya membeku. Reservasi atas nama Bagas dan Rina, ucap Pak Bagas lantang dengan nada angkuh. Resepsionis hotel itu mengecek komputer sejenak, lalu wajahnya berubah menjadi sangat hormat, bahkan sedikit gugup. Ah, selamat datang Pak Bagas, Ibu Rina. Ada perubahan rencana. Atas instruksi langsung dari pemilik baru holding company kami, kamar Bapak dan Ibu di-upgrade ke Presidential Suite di lantai teratas. Semua fasilitas VVIP sudah disiapkan, termasuk makan malam privat di balkon kamar. Pak Bagas terbelalak kaget, lalu senyum seringai muncul di wajahnya. Ia membusungkan dada, egonya melambung setinggi langit. Wah, luar biasa. Rupanya reputasi saya sebagai calon direktur sudah terdengar sampai ke telinga pemilik hotel ini. Mereka tahu siapa yang harus dihormati. Rina terdiam, tangannya mencengkeram erat tali tasnya. Fasilitas VVIP? Makan malam privat di balkon kamar? Ini bukan terdengar seperti fasilitas dinas, melainkan seperti honeymoon. Rina merasa sedang berjalan menuju tiang gantungan yang berbalut kemewahan. Ia tidak tahu bahwa kemewahan ini bukanlah hadiah untuk Pak Bagas, melainkan panggung pengadilan yang disiapkan Dimas untuk melihat seberapa jauh istrinya akan bertahan, atau seberapa cepat ia akan jatuh. 2 hari berlalu bagaikan neraka yang dibungkus kertas kado mewah. Malam ini, Grand Ballroom Hotel Bintang 5 itu bermandikan cahaya kristal chandelier. Rina berdiri di sana, mengenakan gaun malam panjang berwarna navy yang dipilihkan langsung oleh Pak Bagas. Ia tampak memukau, banyak pasang mata yang menatapnya kagum, namun di balik polesan make-up tebal itu, wajah Rina pucat pasi. Jiwanya terasa kosong. Pak Bagas berdiri di sampingnya bak seorang penakluk. Sepanjang malam, pria itu memperkenalkan Rina kepada para kolega bukan hanya sebagai kandidat manajer, melainkan dengan gestur kepemilikan yang menjijikan. Kenalkan, ini Rina. Aset paling berharga saya saat ini, ucapnya berulang kali sambil tertawa bangga. Rina hanya bisa tersenyum kaku, menelan rasa mual yang tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba,
suasana di pintu masuk utama berubah hening. Rina menoleh, dan seketika itu juga gelas mocktail di tangannya nyaris terjatuh. Di sana, berdiri sosok yang sangat ia kenal. Dimas. Suaminya itu berdiri tegap di ambang pintu, mengenakan setelan jas hitam yang membalut tubuhnya dengan pas, rambutnya tertata rapi, berbeda jauh dengan penampilan santainya sehari-hari. Namun bagi Rina, kehadiran Dimas saat ini bukanlah sebuah kejutan romantis, melainkan ancaman mematikan. Dengan jantung yang berdegup gila, Rina berbisik pada Pak Bagas untuk izin ke toilet sebentar, lalu setengah berlari menghampiri Dimas sebelum suaminya itu masuk lebih jauh ke tengah ruangan. Ia menarik lengan Dimas kasar, menyeretnya ke sudut ruangan yang agak gelap di balik pilar besar. "Mas, kamu ngapain di sini?" desis Rina dengan suara bergetar menahan amarah dan panik. Matanya liar menatap sekeliling, takut ada yang melihat. "Kamu mau hancurin aku? Kamu mau mempermalukan aku di depan semua direksi? Pulang, Mas. Sekarang." Dimas menatap istrinya dengan sorot mata yang sulit ditebak, campuran antara iba dan kecewa yang mendalam. "Aku diundang, Rin. Dan aku kangen istriku." "Jangan gila," potong Rina kasar. Air mata kepanikan mulai menggenang di pelupuk matanya. "Kalau Pak Bagas lihat kamu, promosi aku batal. Semua pengorbananku 2 hari ini sia-sia. Tolonglah, Mas, kalau kamu sayang aku, pergi dari sini. Bilang aja kamu salah alamat, atau bilang kamu supir taksi online yang mau jemput orang." Kalimat itu meluncur begitu saja, merobek sisa harga diri Dimas sebagai suami. Belum sempat Dimas menjawab, suara berat yang penuh ejekan terdengar dari arah belakang mereka. "Loh, Rina, kenapa mojok di sini?" Pak Bagas muncul sambil memegang gelas wine, matanya menatap Dimas dengan pandangan merendahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Siapa ini?" "Oh, saya tahu. Ini pasti supir jemputan yang kamu pesan buat pulang nanti ya?" Agresif sekali supir zaman sekarang sampai masuk ke ballroom. Rina membeku. Lidahnya keluh. Di hadapan bosnya, ia tidak berani mengakui Dimas. Ia menunduk dalam, membiarkan suaminya dihina. Dimas tersenyum tipis, sangat tipis. Ia menatap Pak Bagas lurus tepat di manik matanya. "Bukan, Pak. Saya bukan supir. Saya datang untuk menjemput apa yang seharusnya menjadi hak saya." Pak Bagas mendengus remeh mendengar jawaban Dimas. Tawa mengejeknya pecah, menarik perhatian beberapa tamu di sekitar mereka. "Hak kamu? Kamu pikir ini pasar tumpah? Ini acara elit, Bung. Minggir, jangan halangi jalan calon manajer saya." Tanpa menunggu balasan, Pak Bagas menarik lengan Rina dengan kasar, menyeretnya menjauh dari sudut gelap itu menuju meja bundar VVIP di barisan paling depan. Rina sempat menoleh ke belakang, menatap Dimas dengan pandangan memelas bercampur malu, namun langkah kakinya tetap mengikuti kemana kekuasaan membawanya. Ia meninggalkan suaminya berdiri sendirian di sana, dianggap tak lebih dari debu di tengah kemewahan pesta. Lampu ballroom perlahan meredup. Musik orkestra berhenti, digantikan oleh suara fanfare yang megah. Seorang MC pria naik ke atas panggung dengan setelan jas rapi, wajahnya berseri-seri memegang mikrofon. Suasana ruangan mendadak hening, penuh antisipasi. "Hadirin sekalian," suara MC menggema jernih. "Malam ini bukan sekadar perayaan tahunan. Malam ini adalah momen bersejarah. Seperti yang kita tahu, perusahaan sempat mengalami masa sulit. Namun, berkat seorang visioner, seorang pahlawan yang bergerak dalam senyap, kita semua terselamatkan dari kebangkrutan." Di meja VVIP, Pak Bagas berbisik bangga pada Rina, "Pasti investor asing kenalan saya. Lihat saja nanti, posisi saya makin kuat." Rina hanya mengangguk lemah, pikirannya masih tertinggal pada sosok Dimas di belakang sana. Tanpa berlama-lama lagi, lanjut MC dengan nada yang semakin tinggi, memancing adrenalin semua orang. "Mari kita sambut, pemilik saham mayoritas sekaligus komisaris utama baru PT Cipta Karya Utama, Bapak Dimas Anggara." Nama itu meledak di udara bagaikan petir di siang bolong. Waktu seakan berhenti berputar bagi Rina. Telinganya berdenging hebat. Ia merasa salah dengar. "Dimas? Suaminya? Tidak mungkin." Namun, lampu sorot raksasa tiba-tiba menyala, menari-nari di seluruh ruangan mencari sosok itu, dan akhirnya berhenti tepat di sudut ruangan dekat pilar. Cahaya itu menyinari Dimas. Pria itu tidak tampak terkejut sedikitpun. Dengan tenang, ia mengancingkan jas hitamnya, menegakkan bahu, dan mulai melangkah. Aura yang ia pancarkan bukan lagi aura suami rumahan yang sederhana, melainkan aura seorang penguasa yang tak terbantahkan. Langkah kaki Dimas terdengar tegas membelah kerumunan yang menyibak memberinya jalan. Saat Dimas melewati meja VVIP,
Pak Bagas terlonjak dari kursinya hingga nyaris terjungkal. Wajahnya yang tadi merah padam karena alkohol kini berubah seputih kertas. Mulutnya menganga, namun tak ada suara yang keluar. Sementara Rina, tubuhnya gemetar hebat hingga ia harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak merosot ke lantai. Matanya terbelalak menatap punggung suaminya yang berjalan naik ke atas panggung. Pria yang baru saja ia suruh mengaku sebagai supir taksi, kini berdiri di podium tertinggi, memegang kendali atas nasib semua orang di ruangan itu, termasuk nasibnya sendiri. Dimas berdiri di depan mikrofon, menatap ribuan mata yang memandangnya kagum. Namun, tatapannya terkunci tajam ke satu arah, meja nomor 1, tempat istrinya dan pria yang merendahkannya duduk membeku dalam ketakutan. Suasana di dalam ballroom itu begitu hening hingga suara AC sentral pun terdengar menderu. Ribuan pasang mata terpaku pada Dimas. Tidak ada tepuk tangan, hanya ketegangan yang merambat cepat seperti api di padang kering. Dimas tidak memulai pidatonya dengan basa-basi korporat. Ia mencengkeram pinggiran podium, matanya yang tajam menusuk langsung ke arah meja VVIP, tepat ke wajah Pak Bagas yang kini terlihat seperti orang yang baru saja melihat hantu. Saya membeli perusahaan ini bukan karena keuntungan finansial, suara Dimas menggema berat melalui pengeras suara, memenuhi setiap sudut ruangan. Saya membelinya karena saya mendengar ada kanker dalam manajemen yang harus dibuang. Sebuah budaya busuk yang mengharuskan wanita melajang, atau mengaku lajang, demi sebuah promosi. Bisik-bisik mulai terdengar di antara hadirin. Pak Bagas gemetar, keringat dingin membanjiri keningnya. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah dipaku ke lantai. Di sebelahnya, Rina menunduk dalam, air mata mulai menetes membasahi gaun mahalnya. Ia tahu, suaminya tidak sedang bercanda. Dimas merogoh saku jasnya perlahan. Gerakan itu begitu sederhana, namun menyedot perhatian semua orang. Ia mengeluarkan benda kecil berkilau itu, cincin pernikahan Rina yang ia ambil dari laci meja rias. Ting! Dimas menjatuhkan cincin itu di atas meja podium. Bunyi denting logam beradu dengan kayu terdengar nyaring di tengah keheningan yang mencekam. Kamera live feed yang menyorot ke layar besar di belakang panggung memperbesar gambar cincin itu. Sebuah cincin emas sederhana yang kini tampak begitu kesepian. Pemimpin divisi kalian, Pak Bagas, bertanya pada staf wanitanya apakah mereka lajang, lanjut Dimas, nadanya mulai meninggi, penuh emosi yang tertahan. Dan demi ambisi, ada seorang istri yang rela melepas cincin ini dari jari manisnya. Ia menyembunyikannya di laci, membuang identitasnya sebagai istri, hanya agar bisa duduk di meja VVIP itu malam ini. Napas Rina tercekat. Isak tangisnya mulai terdengar, namun tertelan oleh suara bariton Dimas yang menggelegar. Bagaimana saya bisa percaya kalian akan setia pada perusahaan ini? Dimas menunjuk cincin itu, lalu menunjuk lurus ke arah Rina dan Bagas. Jika pada sumpah pernikahan di hadapan Tuhan saja kalian berani berkhianat demi jabatan, apalagi pada selembar kontrak kerja. Rina. Suara Dimas melembut, namun justru itu yang paling menyakitkan. Ia menyebut nama itu di hadapan ratusan orang. Ambil cincin ini. Dan kamu, Bagas, kemasi barang-barangmu. Saya tidak butuh predator di perusahaan saya. Satu ruangan syok. Semua mata kini tertuju pada Rina yang menangis tergugu, hancur lebur di kursinya. Rina tidak hanya kehilangan muka, ia kehilangan segalanya dalam satu malam. Dimas telah menjatuhkan vonisnya, bukan dengan amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan sebuah kebenaran yang menelanjangi jiwa. Malam yang seharusnya menjadi pesta pora itu berakhir dengan drama yang tak akan dilupakan oleh siapapun. Setelah Dimas turun dari podium, petugas keamanan segera menyeret Pak Bagas keluar dari gedung. Pria arogan itu meronta, berteriak-teriak tentang pesangon dan pengacara, namun suaranya tenggelam oleh tatapan jijik dari para hadirin. Karirnya tamat malam itu juga, hancur oleh keserakahannya sendiri. Sementara itu, Rina berjalan tertatih menuju podium dengan sisa tenaga yang ia miliki. Tangannya yang gemetar meraih cincin emas yang tergeletak dingin di sana. Ia tidak berani menatap wajah-wajah di sekelilingnya. Dengan air mata yang terus membanjiri pipi, Rina berlari keluar dari ballroom, menembus pintu kaca menuju taman samping hotel yang gelap dan sepi. Di bawah rembulan yang temaram, Rina jatuh terduduk di atas rumput. Ia menangis sejadi-jadinya, memeluk lutut, merutuki kebodohan dan ambisinya yang nyaris menghancurkan rumah tangganya. Menangis tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi, Rin. Suara itu terdengar dari belakang. Rina menoleh. Dimas berdiri di sana, jas hitamnya tersibak angin malam. Rina segera beringsut, memeluk kaki suaminya erat-erat. Ampun, Mas. Maafkan aku, isak Rina pilu.
Aku salah. Aku buta. Aku rela kehilangan pekerjaan ini, aku rela jadi pengangguran, asal jangan kamu tinggalkan aku. Tolong, Mas. Dimas menghela napas panjang. Rasa sakit di hatinya belum sepenuhnya hilang, namun cinta dan tanggung jawabnya sebagai suami jauh lebih besar. Ia berjongkok, mensejajarkan wajahnya dengan Rina, lalu menghapus air mata di pipi istrinya dengan lembut. Aku lakukan ini bukan untuk mempermalukanmu, tapi untuk membangunkanmu, ucap Dimas lirih namun tegas. Jabatan setinggi langit tidak ada artinya kalau kamu harus menginjak kepala suamimu sendiri untuk mencapainya. Aku bisa membelikanmu perusahaan ini, Rin. Tapi aku tidak bisa membeli kesetiaanmu kalau hatimu sendiri tidak menginginkannya. Rina mengangguk cepat, memasang kembali cincin itu di jari manisnya dengan tangan gemetar. Kali ini, ia bersumpah dalam hati tidak akan pernah melepasnya lagi, apapun alasannya. Dimas membantu istrinya berdiri, lalu memeluknya erat. Di tengah dinginnya malam puncak, pelukan itu menjadi tanda dimulainya babak baru kehidupan mereka. Tanpa rahasia, tanpa ambisi buta. Rina memutuskan mundur dari dunia korporat untuk sementara waktu, memilih memperbaiki kepingan hati suaminya yang sempat ia retakan. Sobat, kisah Dimas dan Rina mengajarkan kita satu hal yang sangat mahal, jangan pernah menukar berlian abadi di rumahmu demi memungut batu kerikil di jalanan. Karir dan promosi bisa dicari, namun kepercayaan pasangan dan keutuhan rumah tangga adalah aset yang tak ternilai harganya. Integritas adalah mata uang yang berlaku di mana saja, baik di kantor maupun di rumah. Bagaimana menurut kalian? Apakah tindakan Dimas yang membeli perusahaan demi menyadarkan istrinya itu terlalu berlebihan, atau justru tindakan yang sangat jantan dan tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, saya ingin tahu sudut pandang kalian. Dan jika kalian menyukai cerita dramatis yang penuh pelajaran hidup seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.